3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. sini kami dari kelompok 17 Geomorfologi ingin berdiskusi dan menjelaskan mengenai Netherlands Delta Plan. Nah, di sini ada saya, Fadila Fauzan, dengan rekan-rekan saya. Mas Rarido. Lalu saya Muhammad Kolbi. Lalu saya Eldrian. Oke, kalau bicara mengenai Netherlands atau Belanda, dia tidak jauh dengan yang namanya air. Bahkan sampai ada pepatah yang mengatakan ketika Tuhan menciptakan dunia, Belanda menciptakan tanah Belanda. Oke, kita langsung masuk aja ke materi, silakan. Nah, melanjutkan dengan tadi pepatah orang Belanda atau Dutch menciptakan Belanda atau Netherlands, itu dikarenakan kurang lebih 20% dari tanah Belanda itu merupakan hasil dari proses reklamasi lahan. Reklamasi lahan itu adalah merupakan proses pembuatan lahan baru. Nah, lahan baru ini bertujuan untuk dimanfaatkan yang mungkin sebelumnya adalah terbatas dengan perairan atau rekreasi atau terkait dengan perikanan. Dengan adanya lahan baru serta fertile soil itu dapat dimanfaatkan untuk agrikultur atau misalkan soilnya tidak terlalu fertile dapat digunakan untuk perumahan. Lanjut. Dengan proses ini adalah gambar yang menunjukkan progres reklamasi lahan Belanda dari tahun 1300 sampai tahun 1900. Lalu ini dengan warna-warnanya masing-masing adalah peta tersebut yang ekspansi lahannya merupakan hasil dari reklamasi lahan tadi. Dan pada kesempatan kali ini kami membahas memang dengan berbagai tipenya reklamasi lahan yang kami bahas adalah reklamasi lahan coastal area atau pesisir. Lanjut. Oke, mengenai dampak reklamasi ini tadi sudah disebutkan bahwa Belanda memulai proyek reklamasi ini sejak abad ke-14 tadi. Nah, sebenarnya didasari atas kebutuhan akan ruang karena semakin berjalannya waktu, otomatis kebutuhan ruang akan bertambah. Oleh karena itu, Belanda memiliki ide untuk memperluas lahan mereka dengan cara mereklamasi air laut karena kebetulan dia juga berada di dekat dengan laut. Nah, untuk dampaknya sendiri itu dampak yang paling mencolok adalah aspek sosial. Karena selain dampak positifnya tadi menambah ruang untuk penduduk, ada juga dampak negatifnya yakni sebenarnya itu lebih ke paradoks dampak negatifnya itu. Dengan adanya reklamasi ini, maka otomatis itu butuh tanggul dong. Karena kan daerah yang reklamasi ini cenderung ketinggiannya itu atau elevasinya cenderung berada di bawah permukaan laut. Oleh karena itu butuh bantuan tanggul agar ya air lautnya ini nggak masuk lagi ke daratan yang udah dibuat. Nah, tetapi mengenai tanggul itu kan harus dibutuhkan perawatan. Nah, perawatan ini bisa jadi penguatan atau perbesaran atau pertambahan tinggi. Nah, dengan pertambahan tinggi, pemerintah Belanda tuh bermaksud untuk memberikan rasa aman bagi warga-warga yang tinggal di belakang tanggul. Tapi sayangnya, menurut jurnal yang saya baca, itu beberapa warga Belanda yang tinggal di belakang tanggul justru malah semakin khawatir ketika tanggulnya itu ditinggikan atau dikuatkan. Menurut mereka, tanggul yang semakin tinggi itu malah justru bikin mereka was-was gitu. Entah tanggulnya kalau misalkan hancur langsung air laut itu langsung kayak menyeret rumah mereka dan lain sebagainya seperti itu. Selain itu juga dalam proses perawatan atau pembesaran dari tanggul ini terkadang ya kerap kali itu membutuhkan ruang tambahan, lahan tambahan yang mana terkadang rumah warga ini menjadi korban dari perluasan tanggul itu. Jadi mereka dipaksa harus pindah dari sini ke tempat lain. Kemudian lanjut ke kedua itu bidang pertanian. Sebenarnya untuk bidang pertanian ini nggak terlalu berpengaruh, cuma
karena seperti ini. Masih berkaitan dengan tanggul yang tadi. Kalau misalkan kita lihat di sini gambaran background ini kan ada seperti persawahan di sebelah sungai. Nah, dalam beberapa kasus di negara Belanda tuh ada benar-benar kayak semacam sawah itu berada di pulau reklamasi, pulau yang direklamasinya. Jadi itu kan berarti kan tuh di sebelah lautan kan, di mana dibutuhkan tanggul. Nah, untuk pembangunan tanggul ini, seperti yang tadi saya bilang itu ada perluasan tanggul dan penguatan, di mana dalam perluasan ini dibutuhkan lahan tambahan. Nah, lahan tambahan ini kan mau nggak mau harus mengorbankan dari lahan pertanian ini, di mana dengan pengurangan lahan pertanian, hal ini dapat berpengaruh pada pengurangan produksi pangan. Sebenarnya saya nggak tahu ini berpengaruh signifikan atau enggak, yakni dengan adanya pengurangan produksi, maka ini bisa berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Belanda itu sendiri, di mana ketahanan pangan ini merupakan suatu hal yang vital karena menyangkut hajat orang banyak. Dan kemudian juga jurnal yang saya baca juga itu pemerintah tuh bermaksud bahwa pertanian ini itu dimaksudkan untuk sebagai filter air payau itu ketika sudah dialiri ke sawah itu, jadi dia airnya nggak tawar lagi. Berarti kan dalam artian sawah mereka jadi basah banget tuh. Nah, ada beberapa petani yang nggak setuju dengan ide ini karena terutama petani-petani yang sekaligus peternak, di mana dengan lahan yang seperti itu tuh nggak terlalu menguntungkan bagi mereka untuk sekaligus peternak. Rekan-rekan ada yang ditambahkan? Mau nambah sedikit aja sih, untuk saya mau pertama memberitahu salah satu kata baru ya untuk kita, polder. Polder itu jadi area yang dibuat reklamasi. Nah, polder ini kan terkoneksi pada awalnya polder-polder ini terkoneksi pada mainland kan. Tetapi masalahnya posisinya yang lebih rendah atau kedalaman yang lebih dalam itu membuat pasokan air ke mainland itu terputus, sehingga daratan atau di mainland itu kekurangan, bisa dikatakan kekurangan air, jadi tidak menjadi subur. Jadi salah satu dampak negatif dari reklamasi ini tuh bisa membuat mainland-nya jadi tidak subur. Jadi makanya waktu itu mereka membuat area reklamasi tapi tidak terkoneksi kepada mainland. Betul. Terima kasih, Colby. Rekan-rekan yang lain ada yang tambahan lagi? Mungkin nanti di slide selanjutnya. Oke, baik. Kalau saya lanjut ke dampak yang berikutnya, yaitu efek perubahan iklim. Seperti ini. Salah satu dampak dari perubahan iklim itu adalah kenaikan muka air laut, di mana Belanda itu merupakan negara yang paling vulnerable terhadap masalah ini. Di mana dengan adanya pulau reklamasi itu, beberapa dari lahan yang reklamasi itu memiliki ketinggian yang di bawah permukaan laut. Nah, kalau misalkan dalam keadaan sekarang aja mereka udah ada di bawah ketinggian yang berada di bawah permukaan laut, gimana kalau misalkan udah terjadi climate change atau perubahan iklim, di mana permukaan air laut ini bakal naik dan bakal langsung mengisi kembali lahan-lahan itu dari reklamasi sebelumnya. Jadi ini sebenarnya kembali ke masalah perawatan sih. Kalau misalkan Belanda ini nggak benar-benar merawat lahan reklamasinya, maka ya lahan reklamasi itu akan kembali menjadi laut, karena kan sebelumnya laut, kalau nggak dirawat benar-benar ya bakal kembali jadi laut lagi karena perubahan iklim tadi yang diinisiasi oleh akibat kenaikan permukaan air laut yang diinisiasi oleh perubahan iklim. Mungkin untuk dampak segitu aja sih. Teman-teman ada yang mau ditambahin nggak? Paling mau nambahin karena terkait dengan perubahan iklim dan segala macam. Salah satu alasan ini kan memang buat memajukan agrikultur dan membuat polder-polder tadi, yaitu lahan-lahan reklamasi yang telah disebut sama kawan saya Colby. Nah, ada polder yang tidak jadi diteruskan proyeknya karena memang sudah terpenuhi kebutuhan agrikultur dan terkait dengan dampak efek perubahan iklim
ingin menjaga ekologi dan ekosistem sekitar, yaitu yang bernama Markir Ward. Itu saja mungkin. Baik, terima kasih kawan Eldrian. Mungkin ini saya langsung ke slide berikutnya ya. Slide berikutnya itu ada DeltaWorks. Silakan. Ya, terima kasih Saudara Fadil. Sebelumnya kita ketahui bahwa Belanda memiliki delta yang besar yang dilalui oleh 3 sungai utama, yaitu Rhine, Schelde, dan Maas. Netherlands DeltaWorks ini adalah proyek yang dimiliki oleh pemerintah Belanda yang secara umum memiliki tujuan untuk melindungi daerah pesisir dan delta dari banjir yang diakibatkan oleh air laut pasang, seperti yang terjadi pada tahun 1953, di mana pada daerah barat daya Netherlands terjadi banjir yang sangat besar yang hampir mengakibatkan kehilangan nyawa sebesar 2.000 orang. Nah, jadi pembangunan DeltaWorks ini adalah proyek untuk membangun seperti dam-dam di daerah-daerah pesisir sehingga air pasang dapat ditahan sehingga tidak dengan gampang bisa masuk ke daerah daratan. Salah satu DeltaWorks yang dibangun adalah the famous Eastern Scheldt Storm Surge Barrier. Nah, Eastern Scheldt Storm Surge Barrier ini bertugas menahan waves atau ombak dari laut. Barrier ini mempunyai 64 metal doors yang dapat ditutup jika ada ancaman pasang naik. Mungkin untuk pengenalan DeltaWorks sampai di situ ada yang ingin ditambahkan? Saya mau nambahin tentang ini sih, dampak-dampaknya. Jadi kan DeltaWorks ini sebagai salah satu bentuk usaha dari negara berciri khas kincir angin ini dalam melawan arus dari laut menuju ke daratannya. Nah, apa sih tujuannya si DeltaWorks ini dibentuk? Ini tuh dibentuk atau dibangun oleh negara Belanda ini supaya kejadian di tahun 1953 itu terminimalisir setidaknya, atau menghilangkan rasa takut kepada orang-orang yang ada atau yang hidup dan tinggal di daerah pesisir atau di sekitar delta. Nah, tapi ada beberapa dampak yang mengakibatkan ketidakseimbangan setelah terjadinya pembangunan proyek DeltaWorks ini, seperti saluran sungai ataupun teluk-teluk kecil itu berubah menjadi berlumpur akibat kekurangan suplai air yang seharusnya, dan dataran lumpur itu akan semakin dangkal dan semakin mudah runtuh atau semakin mudah rapuh. Lalu berikutnya seperti hewan-hewan ikan atau burung-burung itu yang seharusnya tinggal di daerah perairan itu berpindah, dan secara bertahap atau dalam beberapa waktu tertentu ada beberapa spesies lain yang menggantikannya, seperti di daerah beton-beton atau baja-baja dari proyek DeltaWorks ini menjadi rumah dari beberapa jenis kerang dan rumput laut. Nah, kesimpulannya yang saya baca dari DeltaWorks online ini, DeltaWorks itu telah memecahkan masalah keamanan, tapi mereka secara bersamaan menciptakan masalah baru, yaitu pengelolaan air jauh melampaui pembangunan lebih banyak bendungan dan tanggul. Itu aja dari saya tentang DeltaWorks. Silakan dilanjutkan Saudara Fadil. Oke, baik. Terima kasih Saudara Masan penjelasannya. Jadi untuk mengakhiri sesi diskusi kali ini, saya hanya ingin menambahkan sedikit saja mengenai Netherlands DeltaWorks ini tuh mirip skemanya mirip-mirip seperti bendungan atau pintu air ya, dimana bisa dibuka dan bisa ditutup tergantung dengan kepentingannya. Nah, biasanya ditutup itu ketika ada badai untuk melindungi agar seperti yang dijelasin tadi supaya air laut itu nggak terlalu masuk banyak ke muara sehingga banjir. Nah, kemudian mengenai reklamasi itu
lahan reklamasi maksud saya itu mirip-mirip dengan lahan reklamasi yang di Teluk Jakarta. Cuma perbedaannya adalah kalau misalkan Teluk Jakarta itu mereka nambahin pasir, kalau di Belanda ini dia tuh bisa dibilang mengeringkan air laut. Nah, istilahnya seperti itu. Mungkin dari saya sampai situ aja. Apakah rekan-rekan ada yang ditambahkan? Cukup sih, udah. Tadi tentang kesimpulan tentang Delta Ya. Works. Cukup dari saya juga. Dari saya juga. Oke. Karena sudah selesai, jadi terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan. Kemudian, oh ya, di sini ini ada referensi yang kami gunakan. Kami akhir sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.